Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kembali saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Di sini saya akan buatkan videonya agar lebih mudah di dalam menjelaskannya dan tentunya supaya lebih mudah difahami. Langsung saja saya akan bacakan. Ini ada pertanyaan dari, saya tidak akan sebutkan namanya. Langsung saja ke pertanyaannya. Pak Haji, saya mau umroh sama istri saya. Ketika tidur atau istirahat, saya satu kamar dengan istri. Dikarenakan kalau bareng orang lain, saya ngorok dan keras. Maksudnya tidurnya suka ngorok dan ngoroknya keras. Bagaimana hukumnya sekamar dengan istri? Ya. Jawabannya, hukumnya pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh itu maksudnya pergi umroh, kemudian kan terkadang ya, sekamar umpama ada pilihan, ada yang sekamar berdua, bertiga, berempat. Umpama kita memilih yang sekamar berdua, boleh dan sah. Ya. Yang penting pada saat Bapak Ibu pelaksanaan umrohnya, ya, umpamanya Bapak Ibu umrohnya itu datang dari arah Madinah, itu kan biasanya dari Madinah kemudian ke Mekah. Ya. Pada saat datang ke Mekah ini posisi masih keadaan ihram. Nah, kemudian dapat kamar yang berdua. Nah, diusahakan jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu ya, melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan hasrat di antara keduanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada saat Bapak Ibu sudah niat ihram, diusahakan ya, dijaga auratnya baik laki-laki maupun perempuan walaupun sudah bersuami istri. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila sekamar dengan istri atau dengan suami, apabila ingin salin pakaian, kamar mandi dan lain sebagainya, diusahakan salinnya di kamar mandi. Jadi nanti masuk rapi, keluar rapih. Ya. Jadi tetap diusahakan asalkan bisa menjaga agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, itu sah-sah saja boleh. Bahkan di sini saya menyarankan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh suami istri, diusahakan bisa memilih sekamar berdua, ya. Agar apa? Agar mudah dalam berkomunikasi, mudah dalam segala urusannya. Insya Allah seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, intinya sah, hukumnya boleh. Lanjut, ada pertanyaan dari akun Kartinah Rina. Assalamualaikum, Abah. Kalau kita punya uang pas-pasan, sebaiknya setor haji dulu atau umroh? Umur saya dan suami 50 dan 53 tahun. Untuk pertanyaan ini Bapak Ibu, ya, saya sangat menyarankan kalau ibadah itu diusahakan dikerjakan yang mampu dan yang terjangkau terlebih dahulu. Ini masalah ibadah. Ya. Jangan kita menunggu yang susah. Jadi yang sekiranya bisa ya lakukan. Nah, begitu juga ya, ada dua pilihan di sini. Uangnya umpama rezekinya pas-pasan, mana yang didahulukan? Setor haji atau umroh. Saya menyarankan silahkan daftar umroh. Ya. Alasannya apa, Pak? Alasannya pertama, Nabi sendiri pun ya, sebelum haji, ya, beliau Nabi juga melaksanakan umroh terlebih dahulu. Berarti boleh. Ya. Nah, kemudian alasan yang kedua, kita dalam beribadah itu, mana yang kira-kiranya bisa dikerjakan terlebih dahulu? Ya kita kerjakan. Kalau sekiranya tidak bisa dikerjakan, ya sabar, ya tunggu. Ya.
Nah, berarti karena yang bisa saat ini ya, pada saat ini insya Allah untuk umroh, ya, itu bisa dikerjakan, ya silahkan dilaksanakan. Ya. Namun dalam hal ini bukan berarti dengan adanya daftar umroh, Bapak Ibu terbebas dari kewajiban haji, ya tidak. Tetap berkewajiban untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan catatan, ya, Bapak Ibu sudah cukup. Ya, cukup apa? Cukup biayanya, ya, cukup segala sesuatunya. Jadi biayanya, ongkosnya, semuanya sudah cukup, ya silahkan nanti bisa daftar kembali. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Sedangkan umpamanya kalau haji itu kan pahalanya pol umpamanya. Saya pengen pahala besar juga nih, bagaimana? Ada nggak solusinya? Nah, di sini saya menyarankan apabila rezekinya ternyata lumayan itu dalam artian itu lebih, silahkan saya menyarankan daftar umrohnya yang umroh Ramadan. Kenapa? Karena ya, pahalanya pol. Barang siapa yang bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Jadi pahalanya pol. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Tapi pahalanya ya, pahalanya pol. Nah, biasanya untuk umroh Ramadan ini sedikit mahal dibandingkan dengan kalau kita misalnya daftar umroh yang reguler atau yang biasa. Ya, jadi silahkan kita cari pahala yang pol. Belum lagi nanti pada saat umpamanya Bapak Ibu umpama daftar umrohnya yang full di bulan Ramadan umpamanya. Itu pol sekali Bapak Ibu pahalanya. Insya Allah nanti khusus untuk pahala-pahala umroh di bulan Ramadan, insya Allah saya akan buatkan videonya di hari-hari yang akan datang. Insya Allah ya, supaya tambah semangat lagi untuk bisa mengopolkan ibadah kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan setelah umroh, nanti Allah memberikan rezeki yang turah-turah. Kita berhusnudzon billah kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Toh yang namanya Bapak Ibu bisa melaksanakan umroh saja itu kan termasuknya panggilan dari Allah, rezeki dari Allah. Kenapa tidak? Kita minta kepada Allah berprasangka yang baik, terlebih ya, di Tanah Suci merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, seperti itu. Tidak usah bimbang, lakukan yang bisa terlebih dahulu, laksanakan, agar apa? Agar kita meraih langsung dapat pahala. Namun nanti sepulang umroh berusaha menabung kembali. Untuk apa? Untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Bapak Ibu tadi kan berkeinginan melaksanakan haji. Silahkan. Jadi nabung kembali, berusaha kembali bagaimana caranya supaya bisa daftar haji. Ya boleh seperti itu. Dilanjut lagi, ini ada pertanyaan dari akun Untung Hartono. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Pada saat tawaf dan sa'i, bolehkah istri pegangan tangan suami? Ya. Pada saat sa'i, ya, itu boleh. Ya, kenapa saya katakan boleh? Karena pada saat sa'i, ingat ya, pada saat sa'i itu tidak harus punya wudhu. Jadi boleh berpegangan. Umpama istrinya minta dituntun dan lain sebagainya boleh, ya. Umpama jalan berbarengan dan lain sebagainya boleh, ya. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan tawaf? Tawaf itu kan harus punya wudhu. Apakah seorang istri umpamanya pegangan dengan suaminya, umpama suaminya di depan, kemudian istrinya takut hilang megang suaminya, apakah boleh, apakah sah tawafnya? Sah, boleh. Apa alasannya? Ya, alasannya ya pada saat seorang istri ya, atau suami menyentuh tuh dalam artian tadi umpama pegangan ya, karena suatu hal ya, tidak ada hasrat. Ya. Nah, dalam hal ini dalam hadis diterangkan Nabi sendiri pun menyentuh istrinya. Kemudian beliau Nabi sholat tidak wudhu lagi. Itu pertama. Yang kedua ada hadis juga diterangkan dalam hadis itu pada saat Nabi sholat di rumahnya, posisi kakinya istrinya itu ya
menghalangi tempat sholatnya, beliau juga memindahkan. Ya. Jadi pada dasarnya intinya sesuai dalam hadis yang ada, yang sudah saya pelajari. Jadi pada saat Nabi menyentuh istrinya, itu Nabi tidak berwudu kembali. Ya, berarti tidak membatalkan wudu. Berarti boleh pada saat tawaf berpegangan dengan istrinya, itu boleh. Ya, tidak usah ragu-ragu karena ada hadisnya. Hanya saja kalau saya sampaikan hadisnya terlalu panjang. Itu ya, seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan kembali ini dari akun Sunardi. Assalamualaikum Abah, kalau tawaf mendampingi istri yang sakit pakai kursi roda, bagaimana caranya? Nah, jadi apabila seorang suami umpama diqadar Allah ya, untuk membantu istrinya yang sakit, ini kan yang sakit istrinya, ya, itu suatu pahala yang besar, ya, karena semua amalan yang kita kerjakan, ya, baik itu umpama membantu suami, istri, asalkan dengan diniati ingin mencari pahala dari Allah, sebagai orang iman, itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun di sini yang ditanyakan adalah bagaimana caranya? Caranya pada saat pelaksanaan ibadah umroh. Ya, umpamanya Bapak Ibu kedatangannya dari Madinah, awal-awalnya langsung menghubungi mutawifnya. Agar pada saat nanti pelaksanaan ibadah umroh di Mekah, ya, pada saat ingin tawaf maupun sa'i, itu bisa memakai kursi roda yang didorong. Nah, kalau pengalaman saya, yaitu di lantai 2. Jadi bagi orang-orang yang ingin tawaf pakai kursi roda, itu ada di lantai 2. Nah, untuk itu nanti minta diantar sama mutawifnya. Karena biasanya mutawifnya itu ya terdiri dari pembimbing yang satu, ya, keduanya mutawifnya biasanya, ya, umpama ada hal yang seperti itu, yang satunya biasanya akan mengajak menuntun ke tempat yang biasa dipakai kursi roda untuk tawaf, ya. Nah, begitu juga dalam pelaksanaan sa'inya, ya, bisa dilaksanakan memakai kursi roda. Apabila umpamanya mau sa'i di bawah, sekarang mah di bawah nih, yang di lantai yang paling dasar, itu juga tersedia jalan yang di tengah, posisinya di tengah, untuk orang-orang yang mau pakai kursi roda, ya. Tapi biasanya di situ ada tempat penyewaannya, ya. Orang-orangnya itu biasanya pakai rompi, kemudian pakai topi, dan ada kartu namanya, ada ID card-nya, ya. Umpamanya mau nyewa di situ juga boleh. Nah, lanjut, kemudian ini ada dari akun Ibu Sri, ada pertanyaan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, pinjam uang dikit buat jaga-jaga uang saku di sana. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Tapi bukan untuk biaya umrohnya, Abah. Apa itu boleh? Mohon dijawab. Jadi jawabannya boleh. Ya, silahkan. Tidak ada pengaruhnya dengan keberangkatan umroh ibu. Ya, kebetulan ini yang nanya insya Allah ibu-ibu. Jadi boleh, umpamanya, saya umpamanya nih ingin melaksanakan ibadah umroh, sudah daftar umroh, tinggal berangkat, khawatir umpama uang sakunya kurang, umpama saya panggil umpama anak saya, nah punya uang tabungan nggak berapa, ayah pinjam dulu umpamanya 1 juta, 2 juta ya, insya Allah mudah-mudahan nanti pulang dari sana ayah ganti, umpama seperti itu boleh, ya, umpama seperti itu boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, silahkan, boleh. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya menjawab beberapa pertanyaan karena supaya durasinya tidak terlalu panjang. Bila ada hal yang perlu ditanyakan, masih ada unek-unek yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Ya, tanyakan saja di kolom komentar. Dan apabila Bapak Ibu yang di seputaran, ya, Jakarta umumnya, umpama ada yang ingin dibimbing perihal umrohnya, umpamanya saya diundang ke rumah untuk membimbing doa-doanya, tata cara umrohnya, manasiknya, silahkan Bapak Ibu
tulis saja di kolom komentar namanya siapa, alamatnya di mana, ya. Umpamanya, Pak saya ada di Tangerang, di Ciledug umpamanya. Berangkat bulan Januari, bisa nggak Abah silaturahim ke rumah saya, bimbing saya. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa menyempatkan waktunya untuk bisa berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dengan catatan tadi, ya seperti yang pernah saya jelaskan, ya. Karena saya butuh kendaraan, ya siapkan saja parkir kira-kira bisa. Jangan masuk gang ya, kalau masuk gang ya yang penting disiapkan tempat parkir mobilnya, karena di Jakarta ini kan biasanya padat ya, padat, sulit untuk parkir kendaraan. Nah, diusahakan cukup disediakan parkir kendaraan saja. Itu saja, yang lain-lainnya tidak usah dipikirkan, gratis Bapak Ibu. Saya tidak minta bayaran ya. Saya niati, umpamanya saya diundang oleh Bapak Ibu sekalian, saya niatkan ibadah. Saya niatkan menolong orang-orang yang kesulitan. Di antaranya umpama kesulitan tidak tahu cara praktek ibadah umroh, doa-doanya apa, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, disinilah saya berusaha bagaimana caranya ya memperlancar ibadah Bapak Ibu sekalian. Itu niat saya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan barokah untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.